Oke, header kita secara garis besar sudah jadi. Sekarang kita masuk ke konten. Eh, Sebelumnya kita akan membuat satu file dulu di halaman layout, yaitu adalah konten. Ini isinya masih kosong. Konten ini isinya selalu berubah-ubah tergantung dari halaman apa yang sedang kita buka. Dan halaman apa yang sedang kita buka itu akan mempengaruhi URL di halaman di browser kita. Jadi misalkan jika kita sedang membuka halaman katalog, maka URL kita akan menjadi index.php tanda tanya page sama dengan katalog misalkan seperti itu. Nah, itu cara saya mendesain layout saya sehingga apapun yang saya tulis di index, baik itu header, include css.indexnya, css header, css footer mungkin jika ada, dan CSS mainnya yang ada kelas-kelasnya itu saya buat, itu akan selalu include tanpa saya harus tulis berkali-kali karena index.php akan otomatis selalu dibuka. Oke, jadi jika kita balik ke index.php kita, di sini include konten, header, dan footer. Jadi tiga file ini akan di-include. Nah, konten ini isinya akan berubah-berubah. Header akan selalu sama. Footer juga sepertinya akan selalu sama begitu-begitu terus. Nah, yang selalu berubah-ubah itu adalah kontennya. Jadi di konten.php kita ini dia akan memanggil halaman-halaman yang ada di dalam folder kita nanti saya akan buat itu menggunakan else if statement dengan mengambil eh, get dari URL kita ya $_get. Jadi pertama kita akan buat di PHP ini if pertama kita cek dulu apakah URL itu URL di browser kita itu memanggil page nggak, page sama dengannya ada nggak gitu. Kalau nggak ada kan berarti index.php doang tanpa ada page sama dengan apa gitu. Jadi kita akan cek apakah get page-nya itu sudah di set atau belum. Itu menggunakan isSet. Nah, isSet apa? IsSet misalkan kalau kita nulis variabel nomor. Nah, ini berarti dia akan ngecek variabel nomor ini itu sudah dideklarasikan belum? Sudah digunakan belum? Bukan sudah digunakan, sudah ada nilainya atau belum? 0 itu masih termasuk nilai. Yang kalau belum diberikan nilai berarti nomor itu sama sekali belum pernah eh, dia deklarasikan, belum pernah diisi sesuatu. Nah, kalau menggunakan function ini isSet, jika suatu variabel itu sudah pernah dideklarasikan, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Jadi kalau kita echo gitu ya, echo ini misalkan seperti itu ya. Jika nomor ini sudah pernah dipakai, jadi string nomor sama dengan ABC misalkan seperti itu, maka echo ini akan menghasilkan nilai 1. Dia akan ngeprint 1. Sedangkan jika nomor ini belum pernah dideklarasikan, belum pernah dimasukkan suatu nilai, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, jadi ini akan ngecek bukan isinya itu 0 atau ada nilainya, tapi sudah pernah dideklarasikan atau belum. Jadi beda ya, bukan bukan sudah ada nilainya atau belum. Kalau ada nilainya kita tinggal gini aja harusnya. Gitu. Apakah nomor ini sudah ada nilainya gitu. Tidak sama dengan 0 gitu kan. Nah, jadi kita menggunakan isSet ini untuk ngecek apakah dia sudah ada atau belum. Tapi di sini bukan nomor, yaitu adalah underscore get page seperti itu. Nah, kalau belum, dia akan memanggil halaman main page. Kita akan beri nama halaman itu di file namanya main.php. Saya umumnya seperti itu. Maka jika ini mereturn nilai 0, berarti kan belum. Nah, jadi kita harus memberikan tanda seru. Jadi kalau sekarang ini dibacanya adalah jika isSet get
page itu sama dengan 0 karena ada tanda serunya, jadi dibalik ya, tanda seru itu di reverse, di inverse, jadi kebalikannya. Maka dia akan include layout. Kita akan buat folder baru yang hanya untuk dipanggil untuk konten, maka saya akan beri nama foldernya itu konten, dan nama halamannya adalah main.php. Oke, nah sekarang kita akan buat file itu ya. Di layout kita buat folder baru, new folder, namanya adalah konten, karena file-file di dalam ini hanya akan dipanggil melalui konten.php. Lalu di dalam konten ini saya akan buat PHP baru, namanya adalah main ya. Nah, jadi moga-moga ngerti. Jadi misalkan saya akan tulis sekarang walaupun saya belum isi ya. Dan kalau ada, jadi else, ya kan? Ini kan kalau page-nya nggak ada, ya page sama dengannya nggak ada. Nah, kalau ada berarti else kan? Nah, dia akan ngecek sekarang page-nya itu apa. Oke, else. Kita akan masukkan dia ke dalam variable page. Ya, variable page itu sama dengan get page. Kan sekarang udah ada isinya kan, berarti bisa dimasukkan ke dalam variabel namanya page. Nah, sekarang di else if page sama dengan misalkan katalog seperti itu, maka dia include-nya layout konten katalog.php seperti itu. Else if, ya kan, berarti beda dengan bukan katalog tapi page sama dengan misalkan produk, maka dia include layout konten produk.php. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah apapun page kita nanti di URL page-nya sama dengan apa, dia akan meload halaman-halaman yang berbeda karena setiap kali page-nya berubah, dia berubah. Nah, ini juga bisa kita set else. Jadi di luar dari yang sudah kita set, maka dia include layout konten 404.php. Nah, ini biasa saya akan memasukkan file ini jika E040 untuk saya harusnya bisa sih 404 php, tapi saya biasa menghindari penggunaan numerik untuk awal sebuah nama, jadi saya menggunakan itu error 404 page not found kan, biasanya seperti itu. Nah, kalau kita dia asal nulis page-nya apa dan tiba-tiba keluar page not found ala browser yang jelek lah, misalkan kita membuka misalkan apa ya, Google, kita coba cari Wikipedia. Oke, agak lama loadnya. Jadi intinya kalau misalkan sebuah web halamannya itu nggak ditemukan, misalkan ini bla 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 seperti itu, kalau dia tidak di set nah, setiap kali kita menulis asal, dia kan selalu ngambil kan, ngambil elemen ini apa, dan kalau karena nggak diketahuin, maka dia akan membuka halaman yang mereferensikan kira-kira ini tuh kata apa sih gitu. Nah, ini bisa kita set di page seperti ini, karena selain page-page yang sudah kita set, maka jika di luar itu dia akan ngeset, dia akan manggil E404 ini, dan E404 ini bisa kita desain nanti. Maaf, halaman yang Anda cari tidak ada, atau Anda bisa nulis kata-kata lain lah, kata-kata lain. Silahkan pencet back untuk kembali dan kita bisa kasih gambar segala macam. Jadi nggak plain
eh kayak error page 404 seperti biasanya lah yang Anda cek, bisa Anda dapatkan kalau misalkan ada invalid link di internet ya kan. Jadi itu jelek. Nah, ini penggunaan konten.php saya adalah seperti ini. Jika Anda memiliki ide atau cara lain silahkan. Kreativitas itu hanya terbatas melalui Anda sendiri gitu loh. Jadi ini cara saya dan saya nyaman dengan cara ini. Jika Anda punya cara lain atau Anda mencontoh orang lain yang punya cara lain, it's okay, no problem. Yang penting adalah gimana caranya. Di sini yang sangat ingin saya tuju adalah setiap kali halaman web Vermilion ini dibuka apapun itu, dia akan selalu meload index.php. Jadi saya nggak perlu nulis ulang-ulang connect.db.php-nya, nggak perlu nulis berulang-ulang tentang HTML-nya yang pernak-pernik inilah, head-nya segala macam, karena head ini akan selalu sama. Head ini akan selalu sama ya, body akan selalu berubah-ubah, ini di atas ini akan selalu sama dan saya nggak mau itu nulis berulang-ulang. Jadi otomatis saya harus manggil index.php setiap kali page apapun itu. Nah, yang berubah adalah konten ini. Nah, untuk style sendiri, supaya semua nggak di-load secara bersamaan, kita juga dapat menggunakan metode yang sama dalam saya dengan saya men-set konten itu. Jadi kita akan membuat include.php di sini yang akan mereferensikan ke page. Oke, page-nya apa? Maka akan di-load CSS yang hanya khusus page itu. JavaScript itu. Jadi khusus. Jadi itu nggak di konten, saya akan membuatnya itu nanti di dalam controller. Nah, itu makanya fungsinya controller. Dia mengkontrol halaman apakah itu. Nah, ini adalah baik lagi. Sekali lagi, ini adalah cara saya. Jika Anda punya cara sendiri, silahkan. Intinya seperti itu. Dan untuk supaya page ini bisa kita pakai berulang-ulang nggak di content.php ini, maka saya akan set page ini itu di luar, di index.php tepatnya, seperti itu. Nah, dengan begini saya bisa men-set juga ininya itu di luar. If di sini ya, jika sudah di set, maka page sama dengan get page. Oke, dan jika page itu nggak ada berarti variable page ini nggak ada kan. Nah, yang di else if kan berarti sekarang bukan page lagi tapi $page karena saya sudah ngeset itu di index. Oke. Jadi dengan seperti ini string page akan bisa saya gunakan dimanapun, di controller JavaScript, di controller CSS, di controller image. Mungkin nggak sih, nggak ada, hanya ada JavaScript dan CSS saja controller sampai detik ini. Oke, itu tentang konten ya, permulaan tentang konten. Isinya apa nanti kita akan lanjutkan video selanjutnya.